Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu topik, yaitu kenapa wanita-wanita Kristen tidak berkerudung padahal ada ayatnya yang memerintahkannya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6 di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, ada beberapa alasan ya kenapa hari ini wanita-wanita Kristen tidak wajib berkerudung, ya, walaupun ada perintahnya. Nah, kita akan simak apa maksud dari perintah ini pada konteks 1 Korintus ini, ya. 1 Korintus ini adalah surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus di wilayah Yunani. Dan kota Korintus ini dikenal sebagai kota yang penuh dengan praktek penyembahan berhala, penuh dengan praktek-praktek pelacuran bakti, pelacuran untuk berbakti kepada dewa-dewa. Dan kota ini identik atau sering disebut kota pelacur, karena begitu tingginya praktek pelacuran di Korintus ini. Nah, disinilah jemaat rintisan daripada Paulus berdiri di sini, di tengah situasi kota seperti itu. Nah, kemudian muncullah ayat ini. Maka berdasarkan konteks ini, setidaknya ada dua alasan mendasar, ya, atau ya dari latar belakang kisah ini. Yang pertama, Paulus memerintahkan supaya wanita-wanita yang melayani di ibadah harus menutupi kepalanya, ya, karena di dalam keluarga itu ada hierarki ilahi, yaitu kepala dari Kristus adalah Allah, kepala dari suami adalah Kristus, kepala dari istri adalah suaminya. Jadi ketika seorang wanita menutupi kepalanya atau memakai kerudung, itu sebagai tanda ketaatannya dan ketundukannya kepada suami, dan itu artinya juga secara tidak langsung dia tunduk kepada Kristus yang adalah kepala dari suami dan juga kepada Allah. Jadi itu adalah suatu bentuk ketaatan seorang istri, ya, kepada suaminya dan juga kepada Tuhan. Ya, makanya diperintahkan seperti itu. Kemudian, ya, seperti tercatat dalam 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 5. Ya, nanti saudara bisa baca. Kemudian yang kedua adalah kenapa Paulus perintahkan bahwa itu harus dikenakan oleh para wanita ketika melayani di ibadah, untuk membedakan wanita-wanita Kristen dengan wanita-wanita pada umumnya pada waktu itu. Pada masa itu, wanita yang tidak berkerudung itu artinya wanita yang tersedia bagi laki-laki siapa saja, alias kasarnya itu pelacur. Jadi kalau dia tidak pakai kerudung pada masa itu, wah, ini pasti pelacur nih. Yang kedua, wanita yang mencukur kepalanya itu biasanya lesbian atau wanita yang terlibat dalam pelacuran bakti, itu juga wajib mencukur kepalanya. Jadi kalau adalah perempuan tidak pakai kerudung dikategorikan dengan pelacur, kalau cukur rambut berarti lesbian atau penyembah berhala di pelacuran bakti itu. Maka Paulus menekankan bahwa kalau ada seorang wanita yang melayani di ibadah atau di tempat ibadah, harus mengenakan penutup kepala untuk membedakannya bahwa dia ini wanita Kristen, anak Tuhan. Dia bukanlah seorang pelacur, bukan seorang lesbian atau seorang yang terlibat dalam kuil-kuil penyembahan berhala. Ya, itulah alasan atau latar belakang dari konteks kenapa Paulus begitu menekankan bahwa wanita-wanita Kristen pada waktu itu, khususnya pada waktu melayani di ibadah, harus mengenakan kerudung karena dua alasan mendasar ini. Nah, bagaimana dengan kita hari ini, wanita-wanita Kristen hari ini? Haruskah kita mengenakan tutup kepala sebagai tanda ketundukan kepada suami, yang artinya juga kepada Tuhan? Dan untuk membedakan dengan pelacur dan juga lesbian, rasanya tidak, karena ukuran ketaatan itu tidak dilihat dari fisik saja. Apa artinya seseorang katakanlah mengenakan, seorang wanita Kristen mengenakan kerudung, tetapi pada prakteknya dia sebenarnya tidak tunduk kepada suaminya. Jadi lebih baik benar-benar menunjukkan ketaatan ketundukan tanpa kerudung, ya, daripada katakanlah berkerudung seorang wanita Kristen tapi pada
prakteknya dia tidak tunduk kepada suaminya, dan artinya itu tidak tunduk kepada Allah. Kemudian hari ini juga kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa orang tidak berkerudung itu pasti wanita tidak baik-baik, atau seorang wanita yang botak itu pasti lesbian. Tidak berlaku lagi pada masa kini. Maka tidak wajib bagi seorang wanita Kristen untuk berkerudung pada saat ibadah. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak wajib, tapi kalau ada wanita Kristen yang mau memakai kerudung pada saat ibadah atau saat melayani, itu bukan suatu paksaan, bukan sesuatu yang wajib hukumnya. Ya, karena dua alasan tadi, ya saudaraku. Nah, demikian, semoga ini menjawab, karena saya sendiri pernah ditanyakan oleh seorang pelajar kepada saya, ya, karena dia ditanya oleh gurunya, ya, kenapa wanita-wanita Kristen tidak berkerudung padahal ada ayatnya. Nah, ini jawabannya. Semoga membantu. God bless.